Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triwanda NIM 210222076 dari reguler 3. Saya akan menjelaskan tentang materi pemurnian dan pembaruan di dunia muslim. Yang pertama yaitu kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Kesultanan Utsmani. Dalam Kesultanan Utsmani ada berbagai bidang, yaitu yang pertama bidang pemerintahan dan militer. Tingkat paling tinggi dipegang oleh sultan, dan kelompok militer ini merupakan kelompok penghancur negara non-muslim. Yang kedua yaitu bidang pengetahuan dan budaya. Dalam bidang pengetahuan dan budaya, menciptakan suatu ajaran etika dan tata krama dalam kebudayaan Persia, dan juga menciptakan dan juga arsitektur, menciptakan sebuah masjid dan kalikatur yang indah. Yang ketiga yaitu bidang agama. Dalam bidang agama muncullah dua aliran tarikat, yaitu Batsyi dan banyak pengaruhnya di bidang militer, dan Mulawiyah yang banyak pengaruhnya di lingkungan pejabat pemerintah. Yang kedua yaitu Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi memiliki beberapa bidang, yaitu bidang pemerintahan dan politik. Terbagi secara horizontal, yaitu didasarkan pada garis kekuasaan dan kedaerahan, dan sebagai secara vertikal, yaitu mencangkup dua jenis, istana dan sekretariat negara, atau divan atau mamalik. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi dikendalikan langsung oleh pusat. Banyak memerlukan di bidang pertanian, dengan memperbanyak pengalihan tata negara menjadi tanah raja. Yang selanjutnya itu bidang ilmu pengetahuan. Didirikan lembaga pendidikan Syiah dan Shah Abbas, yaitu sekolah teknologi untuk lebih teologi untuk lebih menetapkan dan aliran Syiah, bidang bangunan dan seni, kantor, masjid, rumah sakit, dan jembatan raksasa dibangun dengan gaya arsitektur yang indah. Di bidang seni, terlibat dalam kegiatan dan hasil dari kerajaan tangan, keramik, karpet, dan seni lukis. Yang ketiga yaitu Kerajaan Maghol. Di Kerajaan Maghol berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi dan pertanian. Bagian B yaitu sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. Ada dua faktor dalam sebab-sebab kemunduran peradaban Islam, yaitu yang pertama faktor eksternal, faktor ekologi dalam alam. Faktor ini menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam, karena seperti yang kita ketahui bahwa negara-negara Islam berada pada wilayah atau daerah yang gersang atau semi gersang, sehingga penduduknya sulit untuk bertahan hidup karena kekurangan sumber air dan makanan, dan juga sering terjadi krisis pangan. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal memiliki berbagai macam, yaitu yang pertama jiwa kemanusiaan masyarakat Islam yang perlahan menurun, atau dengan kata lain sifat egois dan lebih mementingkan diri sendiri lebih besar daripada kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua yaitu merosotnya nilai kemoralitas para penguasa. Yang ketiga yaitu menurunnya kegiatan keilmuan, serta hilangnya kepedulian masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu penindasan oleh para penguasa kepada rakyatnya sendiri yang disertai dengan ketidakadilan. Selanjutnya yaitu bagian C, perlunya pemurnian dan pembaruan dalam Islam
Pemurnian dan pembaruan perlu dilakukan secara keseluruhan akibat rapuhnya kalangan Muslim dalam menentukan masa depannya sendiri. Dan dalam penerapan ajaran Islam perlu selektif dalam menerapkan ajarannya. Sebab pemurnian dan pembaruan pemahaman yang benar terhadap Islam dan aspek-aspek yang ada di dalamnya dan benar terdapat Islam dan aspek-aspek yang ada di dalamnya terkadang salah dipahami orang. Selanjutnya yaitu bagian D. Adapun tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia Islam. Yang pertama yaitu tokoh Ibnu Taimiyah sebagai orang pertama yang menyerukan bahwa pintu ijtihad terbuka dan mengajak umat Islam di seluruh dunia agar kembali ke ajaran Al-Quran dan Sunnah yang murni. Yang kedua yaitu tokoh Jamaluddin Al-Afghani. Beliau menerbitkan majalah Al-Arwatul Wasqa sebagai media pembinaan umat Islam. Yang ketiga yaitu tokoh Muhammad Abduh. Beliau melakukan penyelarasan pendidikan Islam dengan ilmu pengetahuan modern. Yang keempat yaitu Syah Awliyaullah. Beliau menyusun tatanan masyarakat baru dan sekaligus menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Persia lengkap dengan tafsirannya. Yang kelima yaitu Rashid Abdul Al-Ala Maududi. Beliau menggagas sistem politik demokrasi yang sampai saat ini banyak diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.